Oke, selamat pagi para mahasiswa Forum Ganda Computer Science Matematik. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, ini melanjuti yang Pagi, Pak. Rabu yang lalu, ya, waktu kelas besar. Cuma kelas besar waktu itu sini ada di depan di atas pembilangnya ada S kuadrat DX ya, ini DX saja. Nanti Anda lihat dengan dua cara itu hasilnya berbeda, namun jika salah satunya diteruskan akan sama jawabannya. Ya. Ini udah lihat ya. Halo, integral dx per akar S kuadrat kurang akurat ada ya? Iya, ada, Pak. Halo? Ada, Pak. Ada, Pak. Kok enggak ada suara? Halo? Ada, Pak. Iya, Pak. Udah ada muncul ya? Halo? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah muncul, Pak. Belinda, lihat ini, halo. Integral dx Iya, per Pak. akar Saya S sudah kuadrat kurang akurat di layarnya. Iya, Pak. Kelihatan kok, Pak, itu. Suaranya enggak. Halo, ke suaranya enggak ada deh. Yang lain? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Kedengaran ya? Ada di layarnya udah ada ya? Jadi integral dx per akar S kuadrat kurang kuadrat itu ada dua cara. Ya. Salah satunya ini. Jadi kalau selisih 2 kuadrat pada Rabu yang lalu kan sudah dijelaskan, maka elemen X yang depannya adalah sebagai sisi miringnya. Ya. Jadi X ini sisi miringnya. Oh, ini bisa dicoret ya. N0. Ya. X depannya ini merupakan sisi miringnya. Ya. Sisi miringnya. Dan A-nya merupakan kaki siku-siku. Ya. Kaki siku-siku. Bisa kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Salah satu ya, salah satu. Maka setiap model gini selalu ada dua cara ya. Yang kosong diisi oleh akar S kuadrat kurang kuadrat. Kemudian kita cari apa hubungan X dengan A. X per A adalah di sini kalau A per X adalah sinus, kita carinya X per A. Kebalikan sinus adalah kosekan ya. Kosekan. Kemudian A-nya kali silang, X sama dengan A kali kosekan theta. Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta, A kali kosekan turunannya min koko, min kosekan kali kotangen. Ya. Kosekan turunannya adalah min koko, min kosekan kali kotangen. D theta-nya kali silang, maka dx adalah ini plus kali min A kosekan theta kali kotangen theta, d theta. Ya. Ini adalah dx-nya. Ya. Kemudian apa hubungan akar? Ya, apa hubungan akar dengan bilangan A? Ya, kalau lupa, Anda ingat di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Ingat nih. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Pasangan abadi ya. Kosekan, kotangen, kotangen, kosekan. Ingat sin, kos, sin. Tangen, sekan, tangen ya. Sehingga akarnya adalah A-nya kali silang, A kali kotangen. Nah, jadi soal yang tadi integral dx per S kuadrat kurang A kuadrat adalah, halo ini kedengaran enggak? Halo? Kedengaran, Pak? Oh, diam saja. Halo? Kedengaran, Pak. Iya, kedengaran. Iya, terdengar, Pak. Oke. Ya, jadi dx-nya kita ganti, dx-nya ini kita ganti ya, dx-nya kita ganti ke sini. Jadinya min A kosekan kali kotangen d theta. Jadi dari fungsi aljabar diubah dalam fungsi trigonometri. Nah, akarnya kita ganti ya. Akarnya kita ganti dengan A ya, akarnya kita ganti dengan A kotangen theta. Sini A-nya kita coret, kotangennya kita
kotangen tetanya kita coret. Maka tinggal min integral kosekan theta d theta. Nah, kita sudah pelajari rumus dari integral kosekan theta d theta. Ya, minnya tetap. Integral kosekan theta d theta adalah ln harga mutlak ko kurang ko. Kosekan kurang kotangen. Jangan terbalik ya. Kosekan kurang kotangen. Kosekan theta kurang kotangen theta tambah C. Udah. Ini jadi dari fungsi aljabar diubah trigonometri, integralnya diselesaikan dalam trigonometri, kembalikan lagi ke aljabar. Hasil integralnya dalam trigonometri, kembalikan lagi dalam aljabar ya. Dalam aljabar kita cari kosekan theta sama dengan apa di sini? Kosekan theta adalah X per A. Nah ini X per A. Min kotangen theta sama dengan apa? Akar S kuadrat kurang A kuadrat per A. Ganti. Karena penyebutnya sama, ya kita gabung. Ya, kita gabung. Ya, kita gabung A-nya penyebutnya sama-sama A, sehingga pembilangnya X kurang akar S kuadrat kurang A kuadrat. Ya, tambah C. Sebetulnya jawabannya di sini sudah selesai. Ya, sudah selesai di sini. Tetapi karena nanti kita ini di balik A-nya ini bukan kaki vertikal, melainkan pada kaki horizontal, bukan letaknya ya. A-nya ke kaki horizontal, maka akarnya yang di vertikal ya. Sehingga jawabannya kelihatannya berbeda ya. Maka ini kita teruskan. Kalau ini kita teruskan nanti jawabannya sama ya. Nah, minggu lalu juga pada Rabu yang lalu juga saya jelaskan min, kalau min ini kita hilangkan berarti ini menjadi sekawan. Jadi min sini menjadi plus ya. Kalau ini jadi min ini menjadi plus, maka sini berubah. Plus jadi min, min jadi plus. Pokoknya ini menjadi sekawan. X min akar jadi X tambah akar ya. Yang jadi nanti ini plus, ini juga plus. Atau ini kalau di sini plus menjadi min, pokoknya jadi sekawan ya. Dari yang pembilang atau penyebut, ini sini pembilang ya. Nah, biasanya pada pembilang. Jadi ini untuk menjelaskannya, min ini artinya di depannya min 1 pindah ke belakang menjadi pangkat enggak? Halo? Min 1 dipindah ke belakang menjadi pangkat. Nah, menjadi pangkat nih. Menjadi pangkat. Kemudian min 1 supaya plus jadi seper. Halo? Jelas enggak? Anda belajar kan U pangkat min 1 sama dengan apa? Seper U enggak? U pangkat min 1 sama dengan seper U enggak? Halo? Iya, Pak. Tidak ada suara. Halo? Iya, Pak. Ini dengar nih, kok diam aja semuanya nih. Halo? Para Iya, mahasiswa. Nah, iya, Pak. Apa yang saya jelaskan kedengaran enggak? Terdengar, Pak. Iya, kedengaran, Pak. Halo? Belinda, dengar Belinda? Iya, Pak. Saya dengar, Pak, suara Bapak. Belinda. Halo? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Iya, Pak. Terdengar suaranya, Pak. Halo, enggak ada interaksi ini. Coba dijawab dong. Halo? Terdengar, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ini kalau ada tanda kita teruskan. Ini ya post di EndNote. Sorry. Nah, ini tadi dari ini min 1 jadi turun ke bawah menjadi seper ya, seper. Jadi U pangkat min 1 kan seper U, ini U-nya. Kemudian enak ini. Ini 1 bagi ini kan dibalik ya. 1 dibagi ini dibalik menjadi A per X min akar S kuadrat kurang A kuadrat. Ya. Oke. Nah, karena pada penyebutnya mengandung akar, ini namanya fungsi apa? Fungsi rasional
rasionalkan ya, diterukurkan sehingga dikali dengan sekawan dari X kurang akar pada penyebutnya. X kurang akar dikali dengan X tambah akar per X tambah akar. Ini kan satu nilainya. Ya. X tambah akar per X tambah akar. Ini menyimak nggak nih? Yang lain nih. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Diam aja semuanya. Halo. Halo, Pak. Halo. Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Kedengaran. Halo, kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Dengeran, Iya, Pak. Terdengar, Pak. Tadinya nggak dengar, diam aja semua. Oke, jadi ini satu bagi ini kan dibalik ya. Ingat nggak? Satu bagi pecahan yang belakangnya ini, yang satu bagi yang bawah ini menjadi dibalik A per akar. Dikali dengan sekawannya X min akar jadi X tambah akar per X tambah akar. Ya kan? Akarnya tetap ya. Sehingga A kali akar per, nah ini satu kurang satu tambah, misalnya enggak? A min B kali A plus B, A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Kuadrat suku yang sama, yaitu X kuadrat, dikurangi kuadrat suku yang melawan tanda, akar pangkat 2, ya kan? Min akar tambah akar kan tanda berlawanan tanda. Jadi suku yang sama X kuadrat dikurangi suku yang melawan tanda pangkat 2. Ya, pembilangnya tetap X di pangkat 2 adalah X kuadrat, min, awas akar di pangkat 2, akarnya hilang, tetapi karena min harus pakai kurung ya. Karena nah ini X kuadrat kurang X kuadrat habis, min kali min A kuadrat adalah A kuadrat. Kemudian A-nya bisa coret 1, dicoret 1, tinggallah ln X tambah akar per A ya. X tambah akar X kuadrat kurang A kuadrat per A tambah C. Ini hasil terakhir nih. Oke. Ini terusan yang tadi ya. Yang sebelumnya yang aslinya sini. Anda di sini. Ini tadi min, di depannya min, ini min, sekarang jadi plus, ini juga jadi plus, berlawan tanda. Ya, kalau sini min jadi plus, plus jadi min, pokoknya menjadi sekawan ya. Nah, kita lihat dengan cara yang baru, yang soalnya satu lagi. Kalau tadi A-nya di kaki vertikal, sekarang A-nya berada di kaki siku-siku horizontal. Yang kosong, ya ini kan dari selisih 2 kuadrat, sisi yang depan X-nya merupakan sisi miring, dan yang belakang A-nya kaki siku-sikunya di kaki siku-siku horizontal. Kalau soal sebelumnya di kaki siku-siku vertikal. Sekarang kita letakkan di horizontal, yang kosong diisi oleh akar. Sekarang apa hubungan X per A? Kita tahu A per X adalah kosinus, sehingga X per A adalah kebalikan kosinus adalah sekan. Ya enggak? Sekan theta. Sehingga kali silang, X adalah A kali sekan theta. Ya, ini X-nya. Turunan X terhadap theta dx per d theta, A kali sekan theta diturunkan adalah sekan kali tangen. Ya enggak? Sekan theta diturunkan sekan kali tangen. Kemudian kali silang, dx adalah A kali sekan theta, tangen theta, d theta. Ya, dikali silang d theta-nya. Ini adalah dx-nya. Kemudian apa hubungan akar? Akar dengan bilangan A. Akar per A adalah tangen theta. Kalau lupa, di mana ada sekan, di situ ada tangen. Ingat, ini pasangannya kan? Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Kalau tadi di mana ada kosekan, di situ ada kotangen, kokoriko, ya, koko, ya, kosekan, kotangen, kosekan, tangen, tangen sekan, ya. A-nya kali silang sehingga akarnya adalah A kali tangen theta. Nah, kita masukkan ke soalnya. Integral dx per AKS kuadrat adalah, nah dx-nya mana nih? Ini dx-nya. Dx-nya ini diganti ke sini. Dx-nya kita ganti dengan A kali sekan theta tangen theta d theta ya. A kali sekan theta tangen theta d theta per akar kita ganti dengan A kali tangen theta. A-nya kita coret, tangen theta-nya kita coret, maka tinggal integral sekan theta d theta. Nah, integral sekan, makanya mengapa kita dulu buktikan integral kosekan dan sekan ini dibutuh sini ya. Integral sekan adalah ln harga mutlak
sekan tambah tangen theta, sekan theta tambah tangen theta. Ya. Integral sekan theta adalah ln harga mutlak sekan tambah tangen, sudutnya theta ya, tambah C. Nah, ini adalah fungsi, jadi dari fungsi aljabar diubah trigonometri, integral trigonometri, hasilnya trigonometri, hasil trigonometri dikembalikan fungsi aljabar. Nah, sekan tetanya berapa? Sekan tetanya adalah X per A, kita ganti. Tangen tetanya kita ganti sini. Tangen tetanya adalah akar S kuadrat kurang A kuadrat per A. Kita sama penyebutnya A dengan A, disatukan. Jadi X, pembilangnya X tambah akar, S kuadrat kurang A kuadrat per A. Nah, jawaban ini coba saudara bandingkan dengan jawaban yang di sini. Sama jawabannya? Halo? Sama nggak jawabannya? Sama ya? Sama, Pak. Ya, dan tadi ini kan terusannya. Ya, tadi jawabannya sini kan min ln harga mutlak X kurang akar per A tambah C. Ini sini ada min, sini min ya. Di depannya ada min, sini jadi sekawan, jadi min. Ya. Jadi ternyata jawabannya sama. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Baik, kita teruskan. Ya. Oh, ini belum di clear. Kemudian anan kena mugara ya. Nah, ini contoh lainnya ya, contoh lainnya. Ini pakai angka sekarang. Kalau tadi itu A itu bilangan, ini ada. Nah, akar itu enggak selalu di penyebut ya, bisa di pembilang, X-nya bisa di pembilang, bisa di penyebut, letaknya bisa dijungkal balik itu ya, ditukar-tukar gitu ya. Nah, ini contohnya integral akar ya. Ini saya N0, kemudian ya, akar dari 9 kurang 4x kuadrat per X. Nah, akar dari 9 kurang 4x kuadrat kita pecah. 9 itu berapa kuadrat? 3 kuadrat. 4x kuadrat berapa kuadrat? 2x kurung pangkat 2. Ya kan? Nah, karena ini selisih 2 kuadrat, 3-nya merupakan sisi miring. Ya. 3-nya sisi miring, 2x-nya kaki siku-siku. Nah, 2x ini bisa di kaki vertikal atau di kaki horizontal. Sehingga ya, 2x-nya bisa di kaki vertikal, bisa juga di kaki horizontal. Yang kosong diisi oleh akar. Ya. Kemudian apa hubungan 2x dengan 3? 2x per 3 adalah sinus, ya kan? 2x per 3 adalah sinus theta. 3-nya kali silang, atau ini berapa x? Sin theta dibagi 2 per 3. Jadi 3 per 2 sin theta. Ini adalah x-nya. Ya, ini kaliin 3 per 2 ya. Dikali 3 per 2 supaya 2 per 3 X jadi X. Maka ini kali 3 per 2 sin theta. Turunan X adalah theta, dx per d theta ya. Dx per d theta. Ya, dx per d theta adalah 3 per 2 kali turunan sin adalah cos theta. Nah, d theta-nya kali silang. Sehingga dx adalah 3 per 2 cos theta d theta. Sampai sini jelas nggak nih? Halo. Halo, ini sudah angka ya, bukan A lagi. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan 3? Akar dengan bilangan 3 adalah, tadi kalau lupa Anda ingat tadi, di mana ada sin, di situ ada apa? Ada cos ya. Kalau ini sin, sorry ini ada sini ya. Dari mana ada sin, di situ ada cos. Enak. Di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasangannya. Kalau lupa Anda dibantu dengan cara itu ya. Kemudian akarnya ini kali silang, akar adalah 3 kali cos theta ya. Nah, sekarang soalnya kita salin nih. Ini soalnya kita salin. Kita ganti. Akarnya sama dengan apa? Akarnya adalah 3 cos theta, ini akarnya. Kemudian dx-nya berapa? Ini kan AK kali dx. Dx-nya adalah ini. Dx-nya kita ganti. Dx-nya kita ganti dengan 3 per 2 cos theta d theta. X-nya sama dengan berapa sih? X-nya.
Ya, X-nya kita ganti juga. X-nya kita ganti dengan 3/2 sin theta. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Nah, 3/2-nya Jelas, kita Pak. coret. 3-nya kita keluarkan. Jadi 3 keluarkan, tinggal cos kali cos apa? Cos kuadrat theta. Cos theta kali cos theta, cos kuadrat theta kali d theta per sin theta. Kemudian karena ini penyebutnya sin theta, ini cos kuadrat theta, kita tahu rumus trigonometri bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Sehingga yang kita mencari di sini cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta berapa? Cos kuadrat theta adalah 1 dikurang sin kuadrat theta. Kita ganti. Ya. Kita ganti cos kuadrat theta-nya adalah 1 kurang sin kuadrat theta per sin theta, ya. Kita bagi nih. Ya, 3 kali 1 bagi sin sepersin theta d theta, ya. Terus kurang sin kuadrat theta dibagi sin theta d theta. Nah, saudara tahu sepersin apa? Sepersin adalah kosekan, sepersin theta adalah kosekan theta kali d theta dikurang sin kuadrat bagi sin ini dibagi sin pangkat 2 bagi sin pangkat 1 dan 3 kali. Nah, ini rumusnya kan integral kosekan theta d theta, ini rumusnya apa? Ln H mutlak kosekan ko kurang ko, ya, kosekan theta kurang kotangen theta dikurang 3 kali integral sin theta adalah min cos theta. Karena turunan cos min sin, ya, min plus, ya nak. Integrasi hati-hati nih, integrasi sin theta d theta adalah min cos theta. Sehingga ini hasilnya sampai sini jelas nggak nih? Halo. Halo, ini trigonometri dulu. Ini Jelas, hasilnya Pak. dalam trigonometri, Jelas, ya. Tadi kan substitusi trigonometri. Hasilnya dalam trigonometri dikembalikan ke fungsi aljabar. Kosekan theta berapa sini? Nah, enggak ada. Sini kan enggak ada, cari dari gambarnya. Kosekan theta adalah kosekan theta adalah kosekan rumusnya apa? Kebalikan sinus, ya. Kalau 2x per 3 adalah sinus, kosekan kebalikan sinus 3/2x. Ya, ini. Kosekan theta adalah 3/2x. Kemudian kotangen theta adalah kalau 2x per akar adalah tangen, maka kebalikannya kotangen adalah akar per 2x, ya, ini kotangen. Nah, ini kita ganti nih. Kosekannya kita ganti, kosekan theta adalah 3/2x, sedang kotangennya kita ganti akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x. Nah, ini kita kalikan min plus 3 kali cos theta. Kemudian ini karena sama-sama penyebutnya 2x, kita gabung menjadikan 1 sehingga 3 ln pembilangnya 3 kurang akar 9 kurang 4x kuadrat per penyebutnya sama 2x. Nah, kita tahu 3 cos x ini nih. 3 cos x sama dengan akar 9 kurang 4x kuadrat kan. 3 cos x adalah akar 9 kurang 4x. Nah, inilah hasilnya dalam fungsi aljabar. Sampai sini jelas? Halo. Ini contohnya yang Jelas, Pak. pakai bukan A tapi A-nya 3, ya. Jadi A kuadrat 9 berarti A-nya 3. Any question? Ada pertanyaan? Halo. Jelas, Pak. Belum ada, Pak. Baik. Yang lain ada yang tanya lagi? Kalau ada ini kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada soal latihannya. Ya, ini ada soal latihannya. Nanti Anda coba, ya. Kerjakan soal latihan ini. Baik. Ya, ini soal latihannya coba dikerjakan di rumah, ya. Tambahannya. Integral parsial atau integral sebagian, ya, masuk topik baru. Integral parsial atau integral sebagian. Dari mana datang rumus integral UdV adalah UV kurang 3/du. Di waktu saudara di SMA
pernah diikutin enggak rumus ini? Halo? Halo? Belum, Pak. Saya. Oke. Kalau saya Kalau pernah, Pak. Kalau belum, Anda lihat sini kan ada UV nih. Nah, ini berasal dari rumus turunan dari UV. Mesti kan enggak? UV diturunkan apa? UV diaksenkan, UV tambah UV, ujung-ujung aksen enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, UV didiferensialkan, aksen sini, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. U aksen P plus UV aksen. Nah, aksen itu artinya diferensial. Aksen itu artinya D diferensial dari U kali V. Di sini U aksen P, P-nya di depan, U aksen diferensial dari U. Ya, ini DU. Ya. Kemudian U tetap, V aksen adalah diferensial dari V. Kemudian kita integralkan semuanya, kiri dan kanan. Integral DU sama dengan integral V DU sama integral V DU. U dV. Ya. Integral DUV sama dengan integral V DU sama integral U dV. Nah, yang kita mau cari kan integral U dV, nah. Nah, yang kita buktikan. Integral U dV. Ya. Sehingga yang ini kita pindahkan ke ruas ini dulu. Integral UV apa? DU. DUV. Kita tahu integral DY, Y. Integral DZ, Z. Integral DUV, UV kan? Halo? Iya, Halo? UV. Integral DUV adalah UV. UV. Nah, kita ke ruas kiri menjadi min. Min integral VDU. Sama dengan integral UdV. Ini yang kita cari kan. Integral UdV adalah UV kurang integral VDU. Ini yang kita buktikan rumusnya. Oke, sampai sini cukup jelas. Pembuktiannya sederhana sekali, singkat. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Ya, jadi datang integral parsial atau integral sebagian. Mengapa integral UdV adalah UV kurang dari VDU? Buktinya dari UV yang kita turunkan. UV aksen adalah UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Atau U aksen V plus UV aksen. Nah, aksennya diganti dengan D diferensial ya. D dari apa? D UV aksen artinya diferensial dari UV. Di sini V tetap, U aksen adalah diferensial dari U. UV aksen, U tetap, V aksen adalah diferensial dari V. Ya. Kemudian integralkan kiri kanan. Jangan lupa integral DZ, Z, integral DUV, UV. Ya. Alright? Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Yang lain kok nak jawab ya? Hanya Belinda yang jawab sendiri ya? Jelas, Pak. Oke, semuanya jawab belum ya? Kalau oke, baik. Oke, Pak. Nah, terima kasih. Dijawab tuh jadi ada respon. Jadi saya kira kok nggak ada orang ya. Orangnya ada tapi nggak menyimak atau gimana nggak tahu ya. Oke. Nah, ini contoh lain penyelesaian soal-soal integral parsial. Ya. Sebetulnya menyelesaikan integral parsial itu gini. Tadi ya, kita kembali ke rumus tadi sebelumnya. Integral parsial itu nah ini. Integral UdV adalah UV kurang integral VDU. Nah, integral VDU ini makin sederhana dan akhirnya selesai. Jangan makin rumit. Misalnya sini pangkat U-nya pangkat 3, di sini menjadi nanti U-nya itu menjadi pangkat 2, terus pangkat 1 dan selesai. Jadi makin kecil dan dapat diselesaikan. Kalau makin rumit, pangkatnya makin gede, itu salah. Ya. Integral parsial itu bagian integral VDU-nya makin sederhana dan akhirnya selesai. Yaitu kuncinya. Baik. Nah, kemudian ini contohnya. Integral S kuadrat ln X dx ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Ya. Sebetulnya cara yang mudah ini. Ya, yang mudah ini. Cara yang mudah adalah kita tanya.
mana antara X kuadrat dan ln X, mana yang mudah diintegralkan? So, saya tanya, mana mudah diintegralkan? X kuadrat dx atau ln X dx? Halo? X kuadrat, Pak. Nah, yang mudah itulah yang sebagai dv, yang sulit sebagai u-nya. Kan udv ya. Jadi kuncinya gitu. Kalau yang penjelasan umumnya, kita tanya, mana mudah diintegralkan X kuadrat dx atau ln X dx? Anda jawab X kuadrat dx. Yang mudah diturunkan sebagai dv, yang sulit diintegralkan sebagai u. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, Yang Pak. sulit diintegralkan sebagai u. Nah, ini sebagai u ya. Ln X sebagai u, yang mudah diintegralkan sebagai dv. Nah, kita salin sini. Ya, ini saya enak dulu ini. Nah, jadi yang mudah diintegralkan sebagai dv, ya, ini sebagai dv. Jadi dv adalah X kuadrat dx, integralkan kiri dan kanan. Jadi integral dv adalah integral X kuadrat dx. Integral dv adalah v, integral X kuadrat dx adalah 1/2 tambah 1, jadi 1/3, X pangkat 2 plus 1, X pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo? Ini dv-nya. Jelas, Pak. Ini tadi kan, ini u dv ya. U-nya yang sulit integralkan ln X, kemudian D dari V. Nah, V-nya kita masukin ke sini. V-nya ini. V-nya adalah 1/3 X pangkat 3. Ini tambah C-nya tidak ditulis ya. Oke, ini UDV sekarang. Sesuai rumusnya integral UDV, U-nya ln X, V dV. V-nya dalam kurung 1/3 X pangkat 3 ini V-nya kan. Rumusnya adalah UV, ya, UV dikurang, ya, UV dikurang VDU, ya. UV dikurang integral VDU. Nah, U-nya ln X, V-nya 1/3 X pangkat 3 dikurang V-nya 1/3 X pangkat 3, D dari U-nya. U-nya adalah ln X. Nah, ini sebaiknya menulisnya 1/3 X pangkat 3 letak di depan, ln 1/3 X pangkat 3 kali ln X. 1/3 ini 1/3-nya boleh keluar. 1/3 keluar, integral tinggal X pangkat 3. Nah, diferensial dari ln X apa? 1/X dx enggak? Halo? Diferensial dari ln X adalah 1/X dx, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, 1/X dx. X pangkat 3 kali 1/X bisa sederhana X kan? kuadrat. X kuadrat. Tinggal X kuadrat dx. Nah, ini tetap salin saja, 1/3 kali salin. Integral dari X kuadrat dx adalah 1/2 tambah 1, yaitu 1/3, X pangkat 2 plus 1. Ya enggak? 1/n plus 1, X 1/2 tambah 1, 1/3, X pangkat 2 plus 1, X pangkat 3. 1/3 kali 1/3, 1/9, ya enggak? Jadi min 1/9 X pangkat 3. Inilah jalan sederhananya gini. Jelas sampai sini? Halo? Pak, jadi kalau U itu yang susah diintegralkan ya? Yang Kalau yang susah V itu yang lebih mudah yang gitu. sulit diintegralkan ini sebagai U. Sebagai U. Yang mudah diintegralkan sebagai dv. Sudah jelas? Ini yang jalan umumnya. Oke, Ya, makasih, jalan Pak. umumnya. Halo? Sampai sini jelas? Pak, mau nanya dong, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kalau misalnya DV-nya yang apa yang sulit, yang U-nya yang mudah, sama nggak Pak hasilnya? Sama yang hasil akhirnya? Ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Ini contohnya bisa nih. Ini bisa nih. Ya, tadi yang sebelumnya tadi, Anda lihat sebelumnya. Ini berarti saya harus endnote dulu ya. Endnote, terus ini di, oh sorry. Ini harus di itu dulu. Clear. The clear endnote. Nah, baru ini. Nah, sorry. Nah, ini yang itu. Ini terbalik sama tadi. Ternyata ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Ini ternyata bisa, tapi panjang jalannya. Anda lihat sini. Ya. Nih, yang sulit harusnya U ya tadi kan? Enggak tadi. Yang sulit sebagai U, yang mudah sebagai DV. Ternyata di sini saya balik.
Yang sulit sebagai DV, yang mudah sebagai U. Ini nih, X kuadrat ini sebagai U yang mudah diintegralkan, yang sulit adalah ln X dx sebagai DV. Nah, sekarang ini not. Nah, sebagai DV, Anda lihat nih. DV adalah ini, DV adalah ln X ini ya. DV adalah ln X dx, integralkan kiri kanan, integral DV adalah integral ln X dx. Nah, apa rumusnya? Halo. Ternyata dx itu, dx itu adalah sama dengan diferensial dari X enggak? Halo? Iya. dx itu sama enggak dengan diferensial dx kan 1 dx. Berarti dx boleh ganti dengan diferensial dari X ini ya nih. Iya. Ya enggak? Ini seperti parsial baru lagi nih. Ya, integral dv ln dx. Ln X tetap. Nah, dx ini sama enggak dengan dv? Atau d dari X, sama enggak? Halo? D. Ngerti enggak nih? Diferensial dari 1x kan diferensial dari X adalah 1 dx enggak? Iya, Pak. Halo? Diferensial Iya. d dari X adalah 1 dx kan? Berarti dx Iya, Pak. itu sama enggak diferensial dari X? Iya, sama, Pak. Halo? Mana Halo? suaranya? Sama, Halo? Pak. Halo, halo. Kok diam aja? Halo, Pak. Ln X dx, ln X tetap, dx ini atau ini tidak ada ya. Dx itu sama, kita anggap dz lah. dz sama dengan dx. Coba integralkan. Integral dz z, integral dx x. Berarti z adalah x. Kalau ini Anda misalkan ini dz, ya dz, d dari z ya. D dari Z, berarti D dari ya, Z-nya sendiri X ya, dz ya, dx itu adalah dz, jadi Z itu adalah X, ya, kan berarti Z diganti X, dx. Ini V adalah ya ln X dx. Ini kita anggap sebagai U, ini sebagai D dari V, V-nya adalah X. Sesuai rumusnya apa? UV kurang integral VDU kan? Halo? Integral UdV adalah UV kurang integral VDU. U-nya adalah ln X, V-nya adalah X. Ya, ln X kali X. Ya. UV, ya, UV kurang integral VDU. Ya. VDU. Jadi UV, U-nya ln X, V-nya X. Dikurang V-nya X, D dari U-nya ln X. Nah, ln X kali X adalah X ln X dikurang X kali diferensial dari ln X adalah 1/X dx. Ya. Diferensial dari ln X adalah 1/X dx. X-nya coret, tinggallah integral dx. Jadi ini V adalah X ln X, integral dx adalah X. Tambah C-nya kita tidak buat, ini adalah V-nya adalah X ln X dx. Nah, ini kita masuk sini. Ini kan dv, D dari V. Ln X dx adalah D dari V. V-nya ini kita masukkan ke sini. Ini dia nih V-nya. V-nya adalah X ln X kurang X. Oke? Sesuai rumus tadi, U dv ya. U-nya X kuadrat. Ini yang sulit ya. Ini yang sulitnya ini kalau bisa dihindari ini. Tapi kita mencoba aja kan. Ya. Jadi ini U dv. UV kurang integral VDU. U-nya X kuadrat, V-nya X ln X, dan kurung X ln X kurang X, integral V-nya X ln X kurang X, D dari U, U-nya X kuadrat. Nah ini kita kalikan, X kuadrat kali X adalah X pangkat 3 ln X, X kuadrat kali min X pangkat 3 dikurang. Nah ini kita selesaikan, X ln X min X tetap, diferensial dari X kuadrat adalah 2X dx enggak? Halo? Diferensial dari X kuadrat adalah 2X dx.
2x ini kita kalikan ke sini. Jadi apa nih? Kita kalikan 2x kali x jadi 2x kuadrat ln x dikurang 2x kali min x min 2x kuadrat dalam kurung dx. Ini buka kurungnya. Ini tetap s pangkat 3 ln x min s pangkat 3 tetap salin saja. Ini buka kurungnya integral 2x kuadrat ln x dx. Ini min kali min plus 2x kuadrat dx. Kemudian 2-nya ini kita keluarkan. 2 integral x kuadrat ln x dx. Ini plus dari 2-nya kita keluarkan. Oh ini bisa diselesaikan nih. Berapa kalau kita selesaikan? 2 kali integral x kuadrat dx adalah 1/2 tambah 1 1/3 x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Ya kan? Nah ternyata di sini ada bagian yang sama dengan soalnya. Anda lihat nih. Halo, perhatiin nih. Ternyata ini ada bagian ini ada sama dengan soalnya enggak nih? Karena sama, ini kita pindahkan secara aljabar. Ya. Ini tetap ini soalnya min 2x kuadrat ln x dx min 2 integral x kuadrat dx ini kita pindahkan ke kiri. Jadi ini plus ya min 2 menjadi plus 2 integral x kuadrat ln x dx pindahkan. Maka tinggallah x pangkat 3 ln x ditambah ini 2/3 ya. Plus 2/3 x pangkat 3, ini min x pangkat 3. Min x pangkat 3 ditambah 2/3 x pangkat 3 berapa? Min 1 tambah 2/3, min 1/3 ya. Halo? Min x pangkat 3 ditambah 2/3 x pangkat 3 adalah min 1/3 x pangkat 3. Nah, tambah c. Nah ini 1 tambah 2 berapa? 3 kan? 3 integral, ini sama namanya kan. 1 integral x kuadrat ln x dx ditambah 2 integral x kuadrat ln x dx. Integral yang sama. 1 tambah 2 adalah 3. Maka supaya 3 menjadi 1, ini dikali dengan 1/3. Dikali 1/3 ini jadi 1. Kemudian ini dikali 1/3 ini 1/3 x pangkat 3 ln x. Min 1/3 kali 1/3 min 1/9 x pangkat 3. C kali 1/3 C juga. Ya. C kali 1/3 kan 1/3 C. C juga. Ya. Ingat nanti Anda belajar PD biasa atau ordinary differential biasa, ordinary differential equation, nanti Anda belajar 1/3 kali C, C juga, C kuadrat C juga, 1/C, C juga, akar C, C juga. Ya. Itu nanti. Oke, asalnya ini. Sama enggak yang sebelumnya tadi? Halo? Kita lihat. Sama enggak? Kalau kita balik. Nah, ini sama enggak dengan ini? Halo, 1/3 x pangkat 3 ln x min 1/9 x pangkat 3. Sama enggak? Sama, Pak. Jawabannya sama. Halo. Halo? Kok diam aja ini? Kok pasif? Sama, Pak. Halo. Halo? Sama enggak jawabannya nih? Sama, 1/3 x pangkat 3 ln x min 1/9 Sama, x pangkat 3 tambah c. Sama enggak? sama Pak. Nah, jalan Apa? ini panjang. Jadi yang singkatnya tadi itu yang ini jalan yang singkat. Jadi yang sulit diintegralkan sebagai U, yang mudah diintegralkan adalah sebagai dv. Itu yang jalan yang cepat. Justru cara yang ini yang lain bisa, tetapi sangat panjang jalannya. Lebih panjang dari yang tadi. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum Pak. Cukup jelas sampai sini? Jadi ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Hati-hati ya. Ini kebetulan bisa, tapi ini kalau jalan yang benar itu adalah yang ini. Ya. Yang sulit diintegralkan sebagai U, yang mudah diintegralkan sebagai dv. Ini yang jalan umum, yang biasa. Ini yang lebih cepat. Tapi kalau Anda pakai yang ini, ada kalanya bisa, ada kalanya tidak bisa. Ini kebetulan bisa, tapi ada bagian yang sama Anda lihat tadi kan. Ini kalau dipindahkan, dijumlahkan menjadi 3 kalinya. Baru jadi satu integralnya dikali 1/3. Oke? Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Jelas Pak. Ya.
Ya, contoh 2 sekarang kita lihat nih. Ini hati kalau dibalik justru ini ada yang gagal ini. Ada yang gagal ya. Kita lihat sini. Ini kita enak. Oke. Nah, ini X kuadrat ditanya, mana yang mudah diintegralkan, X kuadrat atau E pangkat X? Jawabnya sama-sama mudah. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Sama-sama Sama. mudah enggak? Sama-sama mudah ya. Mau X kuadrat atau E pangkat X, X kuadrat integralkan ya sepertiga X pangkat 3. E pangkat X dx integralkan E pangkat X. Nah, ini saya ambil X kuadratnya yang di depan ya. X kuadratnya sebagai U, E ya. E pangkat dx-nya sebagai dv. Nah, ini saya ambil nih. dv adalah ini. dv adalah E pangkat dx, integralkan kiri kanan. Integral dv adalah V, integral E pangkat dx adalah E pangkat X, tetap ya. Nah, ini kan ini bentuknya U dv ya. U-nya X kuadrat, V-nya nih. V-nya adalah E pangkat X. Dan sesuai rumusnya, integral parsial, integral U dv adalah UV dikurang integral VDU. Nah, U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah E pangkat X, dikalikan, dikurang integral, V-nya adalah E pangkat X, D dari X kuadrat. Nah, diferensial dari X kuadrat berapa? Halo? Diferensial dari X kuadrat adalah 2X dx enggak? Halo? 2X. Iya, Pak. Ya, 2X. 2X kali dx. Nah, 2-nya bisa keluar, tinggallah X pangkat 1, E pangkat. Nah, ini susun nih. Susun ya. Jadi ini X pangkat N, E pangkat dx. Susun nih. E pangkat 1, E pangkat. Ada lagi nih. Tadi pangkatnya pangkat 2, sekarang pangkat berapa nih? Pangkat 1 enggak nih? 1, Pak. Jadi tadi pangkat 2, sekarang pangkat 1. Makin kecil kan pangkatnya. Nah, ini berarti benar. Tapi kalau sini X kuadrat, ini X pangkat 3, itu enggak benar. Nggak bakal selesai sampai akhir zaman. Ya. Jadi Anda lihat sini X kuadrat, sini E pangkat 1. Berarti, nah ini terjadi parsial baru lagi. Kita buat lagi. X ini adalah sebagai U, E pangkat dx-nya sebagai dv. Sama sama ini ya. Balik lagi sini. Ini sama lagi sebagai dv. Nah, dv-nya sama dengan ini sama persis. D dari V. V-nya berapa? E pangkat X. Nah, ini terjadi integral parsial baru lagi. Yaitu integral UdV adalah UV. Ini UV kurang integral VDU. Ya, 2 kali ini salin aja. Nah, U-nya adalah X. V-nya adalah E pangkat X dikurang integral. V-nya E pangkat X. D dari U-nya E pangkat 1. Nah, Anda tahu diferensial dari X berapa? Halo? Diferensial dari 1X atau integrasinya dari X adalah 1 dx enggak? 1. 1 ya. Ya, 1 ya. Jadi berarti sini 1 ya. Berarti ini min 2 kali X pangkat X adalah min 2X kali E pangkat X. Min 2 kali min plus 2. Nah, integral E pangkat E dx adalah tetap E pangkat X enggak? Halo? Ini kan dx. Ya, integral E pangkat X dx adalah E pangkat X. Ya, sebenarnya ini. Sampai sini jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Kalau saya balik, nah ini. Maka nggak selalu kalau dibalik itu bisa benar, bisa dikerjakan. Ini saya balik ya. Integral X kuadrat E pangkat dx. Saya balik E pangkat X-nya di depan, X kuadrat dx letak di belakang. Jadi sebagai dv-nya sini adalah X kuadrat dx. Ini dv adalah X kuadrat dx. Integral kiri kanan, integral dv v, integral X kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1 1/3, X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Ya enggak? Sekarang V-nya menjadi, Anda lihat sini. Integral E pangkat X, T dari V. V-nya adalah sini, 1/3 X pangkat 3. Sesuai rumusnya, UV kurang integral VDU. U-nya adalah E pangkat X, V-nya adalah 1/3 X pangkat 3, dikurang integral V-nya 1/3 X pangkat 3, D dari U. U-nya E pangkat X. Apa yang terjadi? Sepertiganya ini kita kalikan ya, 1/3 X pangkat 3 E pangkat X, sepertiganya kita keluarkan, nih, integral X pangkat 3 E pangkat X. Soalnya tadi coba Anda lihat, ini X pangkat berapa sini?
X pangkat 2. Sekarang jadi X pangkat berapa sini? Halo? X pangkat 3 Pangkat 3. Makin kecil atau makin besar? Coba lihat. lebih besar. Makin kecil atau makin besar? Makin besar ini tidak bakal selesai sampai akhir zaman. Jadi salah. Ya, gagal. Tidak bisa selesai. Terus lagi, jadi pangkat 4. Terus lagi X pangkat 5, pangkat 6, pangkat 1000, pangkat 1.000.000. Kapan selesainya? Sampai akhir zaman tidak bakal selesai. Jelas di cara ini adalah salah. Jelas ya? Paham maksudnya? Jadi ya penting Anda ingat kalau ada X kuadrat dengan eksponensial, usahakan eksponensialnya sebagai dv. Ya. Eksponensial sebagai dv, X kuadratnya sebagai U. Karena turunan du-nya nanti X kuadrat menjadi 2x dx, jadi E pangkat 1. Berikutnya lagi, nah, diferensial dari X adalah 1 dx, berarti ini selesai. Jauhnya kan. Kalau ini, X-nya makin lama makin besar. Pangkat 2 sekarang menjadi pangkat 3. Pangkat 3 terus lagi pangkat 4, terus lagi pangkat 5. Kapan selesainya? Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mungkin di SMA, Anda ingat jalan cepatnya, tapi itu hanya untuk periksa ya, bukan jalan sebenarnya. Oke. Nah, yaitu yang ini, rumus ini. Masih ingat enggak? Halo? Integral AB plus A, ini. Plus AB, ini kan X kuadrat, E pangkat X tadi ya. Ini plus, min plus. Ini A-nya nih. Ini A-nya. Ini A-nya. A-nya adalah X kuadrat. B-nya adalah X kuadrat, E pangkat X dx. Nah, ingat plus A, ini plus A, plus min plus. X kuadrat turun ke apa? 2x. 2x turun ke apa? 2. Apa maksudnya? Halo? Halo, ini bukan jalan sebenarnya. Ini Oh. Pak, itu mungkin juga bisa buat penghitungan kan? ini untuk periksa aja. Oke ya. Oke. Oh. Kemudian ini plus A plus min plus. X kuadrat turunkan 2x. 2x turunkan 2. Oke ya. Kemudian B-nya ini integral B. Ya, integral dari B. B-nya E pangkat X dx. Hasilnya E pangkat X. Hasil ini hasil ini di sini. Diintegralkan lagi. Integral dx. Hasilnya tetap E pangkat X. Hasilnya ini diintegralkan lagi. Hasilnya tetap E pangkat X juga. Kemudian dikalikan nih. Plus kali plus. Plus. Ini. Plus kali plus. Plus. X kuadrat kali E pangkat X. X kuadrat E pangkat X. Min kali plus. Min 2x kali E pangkat X. Min ini tadi ya. Min 2x kali ini E pangkat X. Min 2 E pangkat X. Kemudian plus kali plus. Plus 2 kali E pangkat X. Plus 2 pangkat X. Tambah C. Sama enggak jawabannya yang sebelumnya tadi? Halo? Sebetulnya ini adalah plus A integral B. Kemudian min A aksen. Ini A aksen itu ini. A aksen. Double integral B. Plus min. Plus A aksen diturunkan ada aksen. Triple integral. Min A turunkan lagi. A 3 aksen. Turun integralnya jadi 4. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang di SMA mungkin atau di bimbel, bimbingan belajar sering diajarkan cara cepat ini untuk tes masuk biasanya. Halo sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini kalau Jelas, Anda Pak. lihat yang tadi jawabannya ini ya. X kuadrat kali E pangkat X kurang 2x E pangkat X tambah 2 E pangkat X sama enggak men? Saya tanya Anda, jawabnya sama enggak? Halo? Sama enggak jawabnya Meni? Yang tadi. Sama, Pak. Ini. X kuadrat kali E pangkat X kurang 2x E pangkat X tambah 2 E pangkat X tambah C. Sama enggak jawabnya Meni?
Sama, Pak. Halo, sama nggak jauhnya? Sama, Pak. Ya, sama ya. Ini ingat sekali lagi ini dipakai untuk periksa aja ya. Sekali lagi ini untuk periksa. Nah, yang bentuk gini yang bisa itu hanya 3 bentuk. Hanya ini. Ya. Yang bisa itu adalah integral E pangkat N. Ya, semuanya X pangkat N itu berapa terserah, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Satu eksponensial, satu kosinus AX dx, satu lagi sin AX dx. Ya, ini integral A kali B itu adalah plus A integral B min, setelah plus min A turun ke A aksen double integral B, setelah min plus A aksen turunkan jadi A double aksen triple integral B dan seterusnya. Itu tandanya selang-seling plus min plus min. Yang bisa itu hanya 3 bentuk ini. X pangkat N kali eksponensial E pangkat AX, X pangkat N kali kosinus AX kali DX, X pangkat N kali sin AX kali DX. Hanya 3 bentuknya aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini yang tadi. Ini sudah ya. Ini jalan cepat tadi. Nah, ini ada keistimewaan yang termasuk rumus istimewa. Ini bisa kita buktikan. Ya, nanti kita buktiin salah satunya. Jadi kalau E pangkat AX kali cos BX dx dan satu lagi E pangkat AX kali sin BX dx, ini sebetulnya masuk rumus reduksi. Bentuk umumnya adalah nanti menjadi E pangkat AX kali per A kuadrat tambah B kuadrat, ini sama. Ya. Nanti tambah C. Nah, kalau ya, ini mungkin saya pakai ini coretan nih. Kalau kosinus, ya, kalau kosinus ini adalah A plus B. Kalau sin, sini A min B, itu kuncinya tuh. Kalau jemtak keledainya. Kerangkanya sama ya, E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat dalam kurung, ditambah C ini juga sama. Jadi kalau kosinus A plus B, kalau sin A min B. Kalau cos dulu, baru sin. Kalau sin dulu, baru cos. Nah, jelas nggak di sini? Halo, cara ingatnya? Halo. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Jadi Pak. kalau cos A tambah B, kalau sin A min B. Kalau cos dulu, baru sin. Kalau sin dulu, baru cos. Itu cara ingatnya. Ini jembrang keledainya. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, ini salah satu saya buktikan ya. Nanti satu lagi Anda coba buktikan rumusnya. Oke. Nah, ini salah satunya saya buktikan yang dari E pangkat X kali cos BX dx. Nanti Anda di rumah coba latihan E pangkat X kali sin BX. Rumusnya betul nggak dapat yang seperti yang tadi yang sebelum ini. Ini yang saya buktikan yang ini ya. Yang ini Anda yang buktikan. Ya. Oke. Kita buktikan. Nah, E pangkat AX kali cos BX ini sebenarnya sama kuat ya antara eksponensial dengan trigono. Terserah Anda yang mana sebagai U dan DV-nya boleh terbalik. Nah, di sini saya ambil eksponensialnya sebagai U, cos BX dx-nya sebagai DV. Ini. Sebagai DV ya, ini sebagai DV, ini saya ke sini. DV adalah cos BX dx. Ya. DV ini adalah cos BX kali dx. Kemudian integralkan kiri kanan, integral DV V. Nah, ini enggak sama ya. Cos BX dx, cos U dx, harusnya cos U du. Cos U du harus sama ya. Cos BX dBX, sengaja ya. Halo? Cos BX dx diubah dari cos BX dBX. Jadi cos U dx jadi cos U du, sengaja. Nah, cos du-nya ini berapa nih?
Halo, cos BX diturunkan terhadap X apa? B dx enggak? B kali 1 dx. Ya enggak? Diferensial dari BX adalah B kali turunan X adalah 1 dx. Jadi B dx. Terjadi kelipatan B. Padahal kan soal aslinya ini dx. Terjadi kelipatan B. Supaya B jadi 1 dikalilah super B. Ya, kali super B. Sehingga P adalah super B. Integral cos BX dx, BX dBX, atau cos U DU adalah sin U. Halo? Integral cos U DU adalah sin U. U-nya adalah BX. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ini V ya. Nah, V ini yang dimasukkan ke sini nih. Ini V-nya. Ya, V-nya adalah, ini kan U dV. U-nya adalah E pangkat AX. D dari V, dalam kurung ya. Dalam kurung ini V-nya adalah seper B sin BX. Ya, seper B sin BX. Maka sesuai rumusnya, UV kurang integral PDU, ya, integral UdV adalah, ini UdV, ini kan U kali T dari V, ya. UV, ini UV kurang PDU. U-nya adalah E pangkat AX, V-nya adalah seper B sin BX dikurang integral, V-nya adalah seper B sin BX, DU, U-nya adalah E pangkat AX. Nah, ini kalau kita kalikan, E pangkat AX kali seper B sin BX, seper B letak di depan, seper B E pangkat AX sin BX. Min, seper B-nya boleh keluar nggak nih? Konstanta kan, seper B-nya keluar, dikeluarkan, tinggallah sin BX. Ya, diferensial dari E pangkat AX adalah E pangkat U DU. Halo? Diferensial dari E pangkat U adalah E pangkat U DU. Jadi E pangkat AX kali diferensial AX. Halo? E pangkat U DU. Jadi E pangkat AX diferensial dari AX berapa? Ada X enggak? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Ya. E pangkat U tunanya kan E pangkat U kali U aksen. U aksennya ada X enggak? AX diturunkan ada X enggak? A kali 1 dx, ya kan? A dx. Paham ya? Halo? Ya? Ada yang mau tanya? Belinda? E pangkat enggak, AX Pak. diturunkan E pangkat AX kali diferensial dari AX aksen atau DAX ya sama itu adalah ADX. Nah, A ini boleh keluar. A-nya dikeluarkan jadi A per B. A per B. Ya. Nah, ini kita susun lagi. Karena eksponensial di depan ini kita letakkan. Eksponensialnya letakkan di depan. Kemudian yang belakangnya sin BX DX. Ini terjadi partial baru lagi. E pangkat AX sin BX DX. Jadi sin AX sebagai U-nya, karena di sini sin AX sebagai U-nya, maka sini sin AX juga sebagai U-nya. Nah, maka yang belakang ya sin BX DX sebagai DV-nya. Nah, ini yang kita buat lagi. DV adalah sin BX DX. Ya, DV adalah sin BX DX. Integralkan kiri kanan, integral DV adalah ya integral kiri kanan, integral DV sama integral sin BX DX. Nah, ini nama sudutnya belum sama ini. Sin U DX, artinya sin U DU. Nah, sengaja ya. Integral DV V, integral sin BX DX kita ubah sin BX D dari BX. Nah, diferensial B ini berapa nih? Diferensial dari BX B DX enggak? Padahal aslinya nih BX saja, DX saja, DX saja. Terjadi kelipatan B, supaya B jadi 1 dikalilah seper B. Sehingga P adalah seper B kali integral sin U DU adalah min cos U. Enggak? Kalau hati-hati nih, integral sin U DU adalah min cos U. Karena cos U tunanya min sin U kali U aksen, min plus. Betul ya? Integral sin U DU adalah min cos U. U-nya adalah BX. Sehingga V-nya adalah min B, min seper B
cos BX. Inilah V-nya. Nah, ini yang dimasukkan ke sini sebagai V-nya. Jadi ini E pangkat X sebagai U, V ini adalah min seper B cos BX. Ini parsial yang baru lagi, UDP yang baru lagi. UDP yang baru adalah UV kurang integral VDU. Misalnya ada seper B E pangkat X sin BX tetap. Ini min A per B kali ini ya. Min A per B. Nah, ini parsial baru lagi. UV kurang integral V. U-nya adalah E pangkat AX. V ini adalah min per B cos BX. Nah, sesuai rumusnya, dalam kurung ini ya. UV, U-nya adalah E pangkat AX kali V ini adalah min per B cos BX. Ini U-nya, ini V-nya. Kurang integral VDU. V-nya min per B cos BX. DU. D dari E pangkat AX. DU. Nah, hati-hati nih. Ini min kali min, halo, min kali min plus A per B kali per B adalah A per B koran enggak? A per B kali per B, A per B kuadrat, E pangkat AX kali cos BX. Kemudian ini min kali min ini plus kali min, min. A per B kali per B, A per B kuadrat. Ya. Integral cos BX. Terus diferensial dari ini. Diferensial dari E pangkat AX adalah E pangkat AX kali AX aksen. AX aksen adalah ADX. AX aksen atau diferensial dari AX adalah A pengali X turunannya 1 DX. Ini hasilnya. Nah, kemudian ini salin aja ini. Oh, ini bisa dikeluarin nih. Ini mengandung E pangkat AX, ini ada E pangkat AX, dikeluarkanlah E pangkat AX-nya. Dikeluarkan tinggal seper B sin BX ditambah A per B kuadrat kali cos BX. Ya. E pangkat AX-nya dikeluarkan. Tinggal ini min A per B kuadrat. Nah, ini A-nya dikeluarkan. A-nya keluar ke depan. A kali A kuadrat per B kuadrat. Ya. Jadi min A kuadrat per B kuadrat. Integral kita susun nih. E pangkat AX kali cos BX dx. Ternyata, oh ini ada bagian yang sama sama ini yang soalnya. Kalau coba perhatikan nih. Integral E pangkat AX cos BX dx. Integral E pangkat AX cos BX dx. Ada yang sama kan? Nah, supaya hilang pecahannya, karena penyebut sini ada B kuadrat, ada B, ya ada B kuadrat. Maka ini dikali B kuadrat. Ya, dikali B kuadrat. Ini kali B kuadrat. 1 kali B kuadrat. Ini yang dalamnya kali B kuadrat. Seper B kali B kuadrat adalah B. Tambah A per B kuadrat kali B kuadrat adalah A. Plus A ya. Min A kuadrat per B kuadrat kali B kuadrat. Tinggal min A kuadrat. Sekarang Anda lihat ini sama enggak bentuknya ini? Halo? Sama, Pak. Sama ya? Kalau ada yang sama dipindahkan secara aljabar. Ini min A kuadrat ini dipindahkan ke ruas kiri. Ya. Dipindahkan ke ruas kiri menjadi plus A kuadrat enggak? Halo, ini min A kuadrat dipindah ke sini menjadi plus A kuadrat integral yang sama. Ya. Ini pindah ke yang berikutnya. Sampai sini jelas kan? Min A kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi B kuadrat integral ini ditambah A kuadrat integral ini. Jadi plus A kuadrat ditambah B kuadrat jadi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita pindahkan ya. Halo. Ini hilangkan dulu. Clear. Enak. Nah. Dipindahkanlah ini ya. Dipindahkan. Nah, ini A kuadrat tadi kita pindahkan. Soal yang tadi kan jadi B kuadrat. Yang ini tinggal ini kan, yang ini tinggal E pangkat E kali A cos BX tambah B sin BX. Karena tidak ada belakangnya harus tambah C. Tambah C. Nah ini kita gabung. Integralnya sama, jadi A kuadrat tambah B kuadrat di depan, integral dari ini. Nah supaya ini menjadi satu kali, dikalikanlah seper A kuadrat tambah B kuadrat. Dikalikan seper. Maka tinggallah integral E pangkat E cos BX dx adalah E pangkat
E pangkat AX kali per A kuadrat tambah B kuadrat menjadi E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat kali A cos BX tambah C A cos BX tambah B sin BX tambah C. Nah, jadilah rumusnya ini. Halo. Ya. Ini kalau kita begini ya. Integral E pangkat X cos BX dx adalah E pangkat X per A kuadrat tambah BX. Ingat tadi kalau cos jadi apa? A tambah B, ya enggak? A tambah B, A tambah B. Kalau cos dulu baru sin. Kalau sin A min B, ya A min B. Kalau sin dulu baru cos. Nah, inilah menjadi rumus. Ya, ini masuk kelompok rumus reduksi sebetulnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Belum ada, Pak. Ya, nanti Anda coba yang ini ya. Buktikan yang E integral E pangkat AX kali sin BX dx. Apakah benar apa rumus ini? Ya, di rumah ditugas. Masing-masing di rumah dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan. Clear. Enak. Nah, ini yang contoh lain Latin soalnya. Ada 4 ya. Latin soalnya Anda lihat. Integral X akus tangan X dx. Berarti X sebagai U-nya. Kalau ini. Mana yang sulit integralkan? X atau arkus tangan X? Halo? Arkus tangan X. Arkus tangan X inilah sebagai U-nya. Ya, sebagai U-nya. Kalau ini sebagai U-nya. Dx ini kita ubah menjadi apa? D dari X. Benar? D dari ini sebagai P-nya. Ya. X-nya sebagai P-nya. X-nya sebagai P-nya. Ya. X-nya sebagai P-nya. Jadi UDV. U-nya arkus sin. D dari X. X-nya sebagai P-nya. Ya. Kalau ini yang tadi nih. Ini bisa pakai. Kalau Anda pakai rumus ini apa nih? E pangkat 3X per apa? A-nya 3, D3 kuadrat. Ditambah B-nya 4, tambah 4 kuadrat. Ya enggak? Terus A, kalau cos apa? A plus B, jadi 3 tambah 4. Kalau cos dulu, baru sin. Ini juga, kalau sin, ini A-nya 2, B-nya 5. E pangkat 2 per 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya enggak? A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian kalau sin apa? A min B, jadi 2 kurang 5. Kalau sin dulu, baru B-nya. Ya. Bisa ya? Halo? Halo, ini soal latihan Anda ya. Ada 4 soal di sini. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada. Ya. Tidak ada, kita teruskan. Nah, ini rumus reduksi. Rumus reduksi ini ada ya, lengkapnya itu ada di web saya ya. Ingat enggak? Nanti saya tunjukkan deh. Baik, kita lihat dulu. Apa aja rumus reduksinya di sini ada 6. Sebetulnya masuk yang tadi 2 lagi 8 ya. 2 yang tadi itu termasuk reduksi juga. Jadi ada sin pangkat n x dx, ada ini pasangannya cosinus pangkat n x dx, kemudian kosekan pangkat n x dx, sekan pangkat n dx ini pasangannya, kemudian kotangen pangkat n x dx dan tangen pangkat n dx. Nah, cara jabatan keledainya sin kosek, kebalikan sin kosekan kan? Kemudian pasangannya di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Ingat nggak? Halo, yang sebelumnya. Sin kebalikannya adalah kosekan. Kosekan pasangannya kokoriko kan? Kokoriko itu kosekan kotangen. Nah, yang ada negatifnya sinus, kosekan, dan kotangen. Ya, itu yang ada min. Ini cara mengingatnya tentang keledainya. Oke. Untuk sin dan kosinus ini pasangannya. Kalau sin itu min, ya.
Kalau cos plus ya. Sin min seperpangkat n, sin pangkatnya kurang 1, jadi n min 1 x kali pasangannya. Di mana ada sin, di sana ada cos, ditambah penyebutnya ini kan n, pembilangan 1 kurang dari penyebut, jadi n min 1. Integral, kalau sini sin n pangkat min 1, di sini sin n min 2, pangkat n min 2 x dx. Paham nggak cara ingatnya? Halo? Nanti buktinya ya. Halo? Halo? Ngerti, Pak. Nah, cos juga sama. Yang min itu hanya sin, kosekan, dan kotangan, selebihnya plus. Jadi cos pangkat n dx adalah ini plus seperpangkat n, cosnya pangkatnya n min 1 kali pasangannya. Di mana ada cos di situ ada sin, penyebutnya n, pembilangan 1 kurang dari penyebut, berarti n min 1 integral. Kalau sini kosinus pangkat n min 1, sini kosinus pangkat apa? N min 2 ya, dx. Ini n-nya adalah untuk n besar sama dengan 1. Besar sama dengan 1. Besar sama dengan 1. Paling kecil sama dengan 1. Sepersatu bisa kan? Halo? Kalau kosekan dan sekan itu berpasangan. Kalau kosekan jadi min tadi ya. Seper, beda nih, ini ke bawah beda. Di kosekan seper pangkatnya kurang 1, seper n min 1. Kosekan itu artinya kosekan pangkatnya n kurang 2, pangkatnya n kurang 2, di pangkatnya n kurang 2, kali pasangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Kalau penyebutnya ini n min 1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Berapa tuh? n min 1 dikurang 1, jadi n min 2 ya. Nah ini sama sama sini. Kalau sini kosekan pangkat n min 2, sini tetap kosekan pangkat n min 2 dx. Itu kan sekan. Kalau kosekan ini min ini plus. Seperpangkat kurang 1, kemudian sekannya pangkatnya dikurang 2, kali pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Penyebutnya sini n min 1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Jadi n min 1 dikurang 1, penyebut kurang 1 berapa? N kurang 1 kurang 1, n min 2. Kalau ini sekan pangkat n min 2, ini tetap sekan pangkat n min 2 kali dx. Ini untuk n besar sama dengan 2. Paling kecil sama dengan 2. Kenapa? Kalau sini 1, seper 1 kurang 1, seper 0 tak terdefinisi ya. Itu alasannya. Kalau n-nya seandainya n-nya boleh 1, seper 1 kurang 1 apa? Seper 0. Seper 0 bukan limit ya. Kalau limit seper 0 tak hingga, ini bukan limit. Seper 0 tak terdefinisi. Maka sini n paling kecil sama dengan 2. Besar sama dengan 2, berarti paling kecil 2. Karena seper 2 kurang 1 masih seper 2 kurang 1, 1 katanya kan. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 ini menggunakan integral parsial. Integral UdV, UV kurang integral PdU. Tetapi nomor 4 dan 5 tidak menggunakan parsial. Halo? 1, 2, 3, 4 menggunakan integral parsial atau integral sebagian. Integral UdV adalah UV kurang integral PdU. Nomor 5 dan 6 tidak menggunakan parsial. Tidak. Integral kotangan n x dx adalah kotangan min tadi. Ingat yang min itu sin, kosekan, kebalikan sinus. Kotangan adalah pasangannya. Di mana ada kokoriko, di mana ada kosekan, situ ada kotangan. Yang negatif itu. Nah, integral kotangan adalah min seper n min 1, seper pangkat kurang 1. Kemudian kotangannya, di sini kotangannya, pangkatnya, kotangannya, pangkatnya n kurang 1, pangkatnya kurang 1 ya. Di sini bukan seperti ini, n min 2 per n min 1 enggak, min kurang. Di sini tambah semua ya, tambah, sini kurang integral. Kalau sini kotangan pangkatnya kurang 1, sini kotangan pangkatnya kurang 2 dx. Itu kan tangan. Ini plus seper pangkat kurang 1, tangannya pangkat kurang 1 dikurangi integral tangannya pangkatnya kurang 2. N-nya sama sama yang sekan, yaitu besar sama dengan 2. Karena mengapa? Kalau N-nya 1, ini seper 1 kurang 1, seper 0 tak terdefinisi.
Di sini sepenuh tak terdefinisi. Jadi N-nya paling kecil 2. Jelas sampai sini? Kalau ini cara mengingatnya, dari matang rumus itu, nah ini kita menggunakan menggunakan integral parsial yang untuk 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3, 4 pakai integral parsial, sedang 3 dan 4 tanpa atau tidak menggunakan integral parsial. Sampai sini bisa jelas dulu? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Baik, kita lihat contoh satu dulu ya. Nah ini integral sin. Kita buktikan. Betul enggak rumus itu? Integral sin pangkat nx dx. Kita ambil 1 ya. Untuk menjadi kita tarik 1. Kita tarik sinnya 1, maka tinggal pangkat n-1 enggak? Halo? Sorry. Ya, ini kita tarik sinnya 1, maka di sini tinggal sin pangkat n-1 enggak? Karena kalau dikalikan sin pangkat n-1 kali sin pangkat 1 kan sin pangkat n enggak? Halo? Halo. Ya kan? Diambil 1 di sinnya, diambil 1, maka sini menjadi n-1 enggak? Iya. Ya kan? Ini jadi sin pangkat n-1. Karena tarik sin 1. Nah, ini sin pangkat n-1x sebagai U. Kemudian sin x dx ini adalah sebagai dv-nya. Sin x dx-nya sebagai dv-nya di sini. Ya, dv adalah sin x dx. Integralkan kiri kanan. Integral dv adalah v. Integral sin x dx adalah min cos x. Ya enggak? Karena turunan cos kan min sin. Min kali min plus sin. Cocok ya? Halo? Halo? Ini jelas sampai sini? Iya, Pak. Nah, Jelas, Pak. D apa? Oke. dv. D dari V. V-nya ini. V-nya masuk ke sini. Ini dv-nya. Ini U-nya sin pangkat n-1x. V-nya min cos x. Ya, ini sebagai V-nya. dv. V-nya dalam kurung. Min cos x. Sesuai integral parsialnya apa? Integral parsial adalah UV kurang integral V du. U-nya adalah sin pangkat n-1x kali V-nya min cos x min ya, integral V-nya adalah min cos x dalam kurung D diferensial dari U-nya. U-nya adalah ini boleh tulis enggak sin x pangkat n-1 sama enggak? Sin pangkat n-1x sama enggak sin x berpangkat n-1? Halo? Nah, ini kita kalikan plus kali min. Jadi min sin pangkat n-1x kali cos x. Nah, ini min kali min. Min kali min adalah plus integral cos x. Nah, ini diferensialnya apa? Ini sesuai dengan rumus nih. Kalau y dengan u pangkat n, y aksen apa? Pangkatnya n kali u, pangkatnya n kurang 1 kali u aksen atau du. Diferensial u itu u aksen. Nah, kita lihat sini. Ini sin x pangkat n-1 kita turun diferensialkan. Pangkatnya n-1, u-nya sin x, pangkatnya kurang 1 kali u aksen. U aksen itu diferensial dari u kan. U aksen atau du. Diferensial dari u. U-nya sin x. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Pak, Halo. Pak, mohon maaf Pak, ini layar Bapak nge-freeze atau apa ya? Kok nggak ada coretannya? Coretannya nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Dari tadi kursor Bapak juga nggak gerak gitu di share screen-nya. Nah, ini padahal bergerak. Kalau kita ulang kembali ya. Lagi, saya ulang. Mungkin warnanya saya anot. Oke, enak. Warnanya saya ambil warna kuning. Oke. Ya, sekarang ini kelihatan nggak bergerak kursornya?
Halo? Tidak, Pak. Kursornya berapa? Hah? Tidak, Pak. Masih Tidak, Pak. masih nge-freeze. Oh, pause mungkin tadi ya, gara-gara pause tadi. Oh, ya. Bentar. Mungkin pengaruh. Pak, ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Tadi ini share. Ini nampak bergerak nih kursornya? Halo? Enggak, Pak. Masih Tidak, Pak. nge-freeze. Masih tidak bergerak, Pak. Oke. Kalau enggak, saya ulang lagi share-nya. Share. Sekarang nampak gerak kursornya? Gerak, Pak. Udah gerak. Gerak ya. Baik. Kalau gerak, ini unknown. Warnanya ini kuning. Oke. Jadi ini sin X-nya ditarik satu ya. Sin X-nya ditarik satu. Nampak ya kuningnya, nampak ya? Halo? Halo? Nampak, Pak. Nah, oke. Karena sinnya ditarik satu nih, jadi sin pangkat M-1 enggak? Ditarik satu. Kalau dikalikan sin pangkat M-1 kali sin pangkat 1 kan M-1. Angkanya dijumlahkan. M-1 tambah 1 kan sin, yaitu pangkat N. Itu enggak? Halo? Oh, iya. Iya, Pak. Ya. Kemudian sin pangkat N-1 X sebagai U-nya, ini sebagai U-nya. Nah, ini sebagai DV-nya. Ya, ini sebagai DV-nya. Sin X dx ya, sin X dx sebagai DV-nya ini. Jadi DV adalah sin X dx, integral kiri kanan, maka integral DV V, integrasi min cos enggak? Halo? Integral sin adalah min cos. Nah, kita masuk ke sini. Ini sebagai U, ini sebagai V kan? Ya enggak? Integral UdV adalah apa? UV kurang integral VdU. U-nya adalah sin pangkat M-1X, V-nya adalah min cos X, min integral V-nya adalah min cos, kemudian DU, U-nya sendiri sini adalah sin X pangkat A. Sin pangkat M-1X, boleh nggak saya tulis sin X kurung pangkat M-1? Halo? Halo? Boleh, Pak. Boleh kan? Ya. Ingat enggak? Boleh, Pak. Sin pangkat M-1X itu sama dengan sin X kurung pangkat M-1. Nah, ini kita kalikan plus kali min sin pangkat M-1X kali cos X. Ini min kali min, ini min kali min jadi plus integral cos X. Nah, U pangkat N turunannya apa? Pangkatnya N kali U pangkat M-1 kali U aksen. U aksen itu diferensial dari U, DU ya. Nah, ini sin X pangkat M-1 diferensialkan apa? Pangkatnya N-1, U-nya sin X berpangkat N-1 dikurang 1 enggak? Kali U aksen. U aksen itu DU-nya. D dari sin. Itu enggak? Halo? Pangkatnya N-1, U-nya sin X berpangkat N-1 dikurang 1 kali U aksen. U aksen itu diferensial dari U-nya, DU. D sin. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ini salin tetap. Nah, N-1-nya boleh keluar enggak nih? N-1 letak di depan. Ya, N-1 letak di depan. Tinggal integral cos X. Nah, ini sin berpangkat berapa nih? M-1 kurang 1, M-2 enggak? Halo? Iya, Pak. N-1 dikurang 1, M-2, X ya. Ini sudutnya. Ini menjadi sin ini. Kemudian turunan sin apa? Cos X dx enggak? Turunan sin X adalah cos X dx kan? Turunan sin adalah cos. Jadi cos X dx. Kemudian ini tetap sin pangkat M-2X letak di depan. Cos kali cos. Cos kali cos pangkat 2 enggak? Halo? Iya, Pak. Cos kali cos pangkat 2. Yang lainnya tetap. Nah, cos pangkat 2 itu sama enggak dengan ini? Di sini.
sin kuadrat tambah cos kuadrat X sama dengan 1, maka cos kuadrat X adalah 1 kurang sin kuadrat X enggak? Cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X kan? Halo? Iya, Pak. Oke. Ini salin aja. Nah, sekarang dikalikan nih. Sin pangkat N-2X kali 1 kali DX. Hasilnya apa? Sin pangkat M-2X kali 1, yaitu sin pangkat M-2X kali 1 tetap kali DX. Ini nih. Ya. Dan ini ada M-1 di depan ya. M-1 kali ini ya. Betul ya? Tetap nih. Kemudian M-1 ini. M-1 ini dikali min. Hati-hati nih, dikali min. Dikali min, jadi min N-1 nih. Min N-1 integral sin pangkat N-2X kali sin pangkat 2X. Ini kali ini. Ya, sin pangkat N-2X, ya, di depannya ada N-1 kali min. Ya, kali min tetap ini min N-1. Kemudian sin pangkat N-2X kali sin pangkat 2X berapa? N-2 tambah 2 pangkat N enggak nih? Hasilnya sin pangkat N X X. Karena min 2 tambah 2 kan 0. Halo? Sin pangkat N-2X kali sin pangkat 2X menjadi sin pangkat N enggak? Halo? Sin pangkat Iya, N Pak. X X. Oke. Ini soalnya saya salin sini. Ya. Kemudian Anda lihat sama soalnya sama enggak ini sin pangkat ini? Yang ini sin pangkat SDX sama ini sama enggak nih? Halo? Sama, Pak. Sama. Saya pindahkan yang ini, saya pindahkan ke kiri. Jadi apa? Di sini artinya 1, di sini di depannya apa nih? Min N-1 pindah ke sana plus N-1 enggak? Halo? Iya, Pak. Min dalam kurung M-1, min ini pindah ke sana jadi plus enggak? Ini plus N1 ini, yang ini 1 nih. Yang ini 1, ini min pindah ke sana jadi plus N-1. Kurung integralnya kan sama sin pangkat N X dx. Kemudian yang tinggal di sini min sin pangkat N-1 X cos X tambah N-1 integral sin pangkat M-2 X dx. Nah, sini 1 kurang 1, 0 kan? Tinggal N enggak nih? Berarti yang tinggal di sini adalah N saja enggak? Ya enggak? Tinggal N aja kan? Supaya N dia 1 maka dikali 1 per N. Anda lihat ini dikali 1 per N. Dikali 1 per N. 1 per N kali N kan 1. Tinggal 1 integral sin pangkat N dx. Ini kali 1 per N. Min 1 per N sin pangkat N-1 X. Kali cos X tambah N-1 kali 1 per N. N-1 per N. Integral sin pangkat. Nah, inilah rumusnya yang kita buktikan tadi. Bahwa integral sin pangkat N dx adalah min 1 per pangkat N. Sinnya berpangkat N-1 kali pasangannya cos ditambah penyebutkannya N, pembilangnya 1 kurang dari penyebut M-1 integral. Kalau sini sin pangkat M-1 maka di sini sin pangkat N-2X dx. Inilah pembuktian rumus ini. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ya. Pembuktian ini Jelas, lengkapnya ya. Oke. Sebentar saya pembuktian ini sebenarnya ada di web saya, yaitu Geocities. Anda buka Geocities. Oh, ini mesti matiin dulu nih. Clear. Kita Geocities ini.
Udah kelihatan webnya? Halo? Web? Halo? Nah, Anda Kelihatan, cari ya, lengkapnya ini ada ya. Anda turun ke bawah terus ya roll gitu, terus cari ini konten-konten semua ya, konten-konten digitalnya. Ini Coursera, nggak usah lewat. Nah, ini yang Anda cari itu adalah nih, penurunan rumus ada nih. Ini. Penurunan rumus reduksi, ini ada nih. Anda klik nih ya. Penurunan rumus reduksi. Kok nggak keluar ya? Ya, nanti Anda buka tuh, ada di dalam tuh rumus semuanya. Halo? Ya. Rumus reduksinya kok nggak keluar ya? Itu lengkap semuanya, 6-6-nya ada di sana ya. Ada di sana. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini waktunya hampir selesai. Halo? Saya Ya, belum ada, Pak. Ya, Belum ada, Pak. belum ada ya. Nanti Anda pelajari di sana ya, yang di web saya tadi, penurunan rumus-rumus reduksi, itu 6-6-nya ada. Ya, seperti ini. Anda lihat di sana, yang nomor 1, 2, 3, 4 pakai integral parsial, integral UDV adalah UV kurang integral PDU. Sedangkan nomor 5, 6, integral kotangen pangkat NDE, XDX, integral tangen pangkat N, XDX itu tidak menggunakan integral parsial. Ya. Saya pelajari itu. Nah, yang berikutnya itu, oh ya, minggu depan kita ada kuliah ya. Halo. Tadi saya Ya, Pak. sudah apa? Bukan ini, salah. Share-nya mana tadi? Ini ada kelihatan ini ya, ini klopnya ini ya. Ke Anda saya sudah kirim ke Anda kalau salah yang LA05 ya. Tadi LA05 saya kirim nih. Halo. Ini saya kirim nih. Zoom inviting ini untuk kalkulus tanggal 4 Senin 14 Desember jam 9.20 jam 11 ya. Kelasnya ini. Kalau kita buka ini berarti zoom-nya itu Anda lihat bentrok nih. Sorry, bentrok. Ya. Sebentar. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau ada kita stop di sini. Halo? Tak ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, dipelajari ya yang di web saya tadi yang penurunan rumus-rumus reduksi. Itu 6-6-nya ada lengkap sana. Sudah diketik gitu ya dalam PDF. Kalau enggak bisa nanti saya kirim deh filenya nanti. Kalau sampai enggak bisa buka ya. Saya coba nanti. Halo? Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau ada kita stop di sini. Sampai jumpa minggu depan tanggal Senin tanggal 14 Desember jam yang sama 9.20 sampai jam 11 melalui Zoom ya. Itu adalah Vicon video conference tambahan, bukan formal. Yang hari ini formal ya. Oke? Ini question? Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau ada kita sampai di sini.